Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Hanif. Kepada Muhammad Hanif, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak sampaikan kepada Muhammad Hanif yang sudah memimpin doa. Ya, Bapak mengecek hadiran kalian dulu nih. Hadir semua ya pada hari ini. Oh, ada yang nggak masuk. Siapa? Claudia. Kenapa Claudia? Ada yang tahu kabarnya? Sakit? Ya, kita doakan ya. Teman kalian yang bernama Claudia, mudah-mudahan segera sehat kembali, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan bisa kembali belajar bersama-sama kita. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, Bapak ingin menanyakan dulu nih materi yang minggu lalu. Masih ingat? Materi apa? Iya. Apa, Amir? Sujud, ya. Ada berapa, Mir? Sujud, Mir? Ada 3. Coba sebutkan, Mir. 1, ya, sujud syukur. 2, sujud sahwi. 3, sujud tilawah. Ya, betul. Coba Yanti, apa itu sujud syukur? Ya, sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia atau terhindar dari bencana dan musibah. Kita diperintahkan untuk sujud syukur. Kalau sujud sahwi, ya Arman, apa Aman? Iya, sujud yang dilakukan ketika ragu atau lupa dalam sholat. Yang ketiga, sujud tilawah. Apa itu? Novi, sujud tilawah apa Novi? Apa? Sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat saja, bisa di dalam sholat atau di luar sholat ketika membaca Al-Quran. Ya, terima kasih. Nah, ini tugas-tugasnya nih ya, sudah Bapak terima dari satu kelompok dan kelompok yang lain. Bapak mengharapkan segera mengumpulkan tugas yang Bapak tugaskan pada minggu lalu ya, tugas kelompok. Terima kasih Bapak ucapkan. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu ada yang dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau munfarid. Nah, Bapak mengharapkan kalian mampu mempraktekkan sholat-sholat sunnah ini, baik yang dikerjakan secara berjamaah maupun yang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kita lihat sholat apa sih yang dikerjakan secara berjamaah. Ada sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Bapak yakin ini kalian udah biasa mengerjakan sholat ini. Ini sholat tahunan ya. Ada sholat gerhana. Gerhana itu ada 2, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kemudian sholat istisqa, ya, sholat minta hujan, sholat tarawih, dan sholat witir. Nah, ini sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan secara berjamaah. Nah, untuk nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, Bapak yakin kalian udah tahu nih, udah biasa mengerjakan. Tetapi untuk sholat gerhana dan sholat istisqa, nah kita jarang menjumpai sholat tersebut. Apalagi sholat istisqa, mungkin kita ya di Indonesia ini tidak sampai kemarau panjang, jadi belum sholat istisqa. Nah, kalau sholat gerhana sudah beberapa kali terjadi ya. Nah, Bapak mengharapkan kalian bisa melaksanakan sholat gerhana dengan baik apabila terjadi gerhana yang biasanya dikerjakan di masjid, diumumkan oleh pengurus masjid ya. Nah, kalian agar bisa mengikuti sholat gerhana tersebut. Baik, kita lihat ya.
bagaimana tata cara mengerjakan sholat gerhana. Nah, dalam hal ini gerhana bulan. Pada hakikatnya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, tata caranya sama saja. Hanya beda di niat. Ya, kita lihat tayangan berikut ini. Mohon maaf. Ya, tolong diperhatikan tayangan berikut ini. Ya, selamat Assalamualaikum menyaksikan. warahmatullahi wabarakatuh. Simak, ayo jangan ngobrol. Alhamdulillah, Ayo, ya disimak dengan baik ya. Jangan ada yang ngobrol. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut adalah panduan singkat sholat gerhana bulan. Langkah pertama adalah niat. Niat cukup di dalam hati. Lafal niat adalah sebagai berikut. Usolli sunnatul khusufil qamari raq'ataini lillahi ta'ala. Jika menjadi makmum, maka ditambah makmuman. Usolli sunnatul khusufil qamari raq'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu, membaca doa iftitah, membaca ta'awud, kemudian membaca suratul Fatihah. Dilanjutkan membaca surat yang lainnya. Diutamakan surat yang panjang. Tapi apabila tidak mampu, maka dengan surat pendek saja tidak mengapa. Dilanjutkan dengan gerakan ruku, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan i'tidal, dengan mengucap Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kembali ke posisi awal, bersedekap. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Dan dilanjutkan dengan membaca surat yang lainnya. Kemudian ruku kembali. Allahu Akbar. Ini adalah ruku yang kedua di rakaat pertama. Berikutnya adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kemudian gerakan berikutnya adalah sujud. Allahu Akbar. Seperti sujud biasa pada sholat-sholat yang lainnya. Kemudian Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Kembali ke sujud Allahu Akbar. Dan bacaannya seperti di sholat-sholat yang lainnya. Kemudian berdiri ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya, bisa surat-surat pendek atau yang panjang. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Setelah itu kembali i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian dilanjutkan membaca suratul Fatihah dan surat yang lainnya yang kedua kalinya. Berikutnya adalah ruku kembali, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu, kemudian sujud, Allahu Akbar. Dengan bacaan yang sama dengan sujud pada sholat yang lainnya. Kemudian Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Dilanjutkan dengan sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar. Baca tahiyat akhir sampai selesai, kemudian baru yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa sekalian, itulah tadi ya bagaimana tata cara sholat gerhana ya. Seperti itu tata caranya. Nah, Bapak mengharapkan nanti apabila terjadi gerhana, kalian bisa mengikutinya ya, sehingga
kalian benar-benar paham ya bagaimana itu mengerjakan sholat sunnah gerhana. Nah, itu tadi beberapa sholat ya yang dikerjakan secara berjamaah, sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Nah, berikut ini adalah sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Di antaranya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid ketika kita baru masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, baru melakukan aktivitas yang lainnya ya, seperti mengikuti kajian, taklim, zikir, dan lain sebagainya. Sebagai wujud penghormatan kita kepada masjid sebagai rumah Allah. Kemudian sholat sunnah istikharah ketika kita mengharapkan ya petunjuk dari Allah atas 2 pilihan atau lebih, mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan tersebut. Nah, kita sholat istikharah, meminta kepada Allah supaya diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sholat tasbih ya, ini memperbanyak tasbih ya. Kemudian sholat sunnah hajat, ketika kita banyak keperluan, kita mohon pada Allah ya agar hajat kita bisa terkabul ya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah duha, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan waktunya pagi hari, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kita kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai maksimal 12 rakaat ya, terserah mampunya berapa ya. Nah, setelah itu baru kita baca doa tuh. Doanya Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka dan seterusnya. Apa yakin kalian juga sudah hafal ya. Itu sholat duha yang dikerjakan pada pagi hari sampai sebelum waktu zuhur. Kemudian sholat malam. Ada sholat tahajud nih, ya utamanya di sepertiga malam yang akhir. Dan kita diperintahkan tidur dulu kalau mau sholat tahajud. Ya, nah, kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Itu ya. Nah, baru minta kepada Allah. Ya, karena sholat tahajud ini sangat besar manfaatnya. Sangat besar faedahnya, sangat besar pahalanya. Ya, bahkan janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi dari sepertiga malam yang akhir kalian bangun untuk mengingatku, kata Allah, meminta kepadaku, memohon kepadaku. Nah, sebagai ibadah tambahan bagi kalian, ya saya akan aku tinggikan derajat kamu. Maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Nah, maka amalan orang-orang soleh itu adalah diantaranya sholat sunnah tahajud. Maka apabila kalian banyak hajat, banyak keinginan, dan pasti kita semua banyak hajat, banyak keinginan, ingin tercapai, ingin terkabul, laksanakan sholat tahajud. Gitu ya. Nah, yang berikut adalah sholat sunnah wudhu. Ketika kita habis berwudhu, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah wudhu. Nah, kemudian yang ke-9, sholat sunnah taubat, yaitu sholat sunnah mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa, salah dan lupa. Kita ini banyak kesalahan dan dosa kepada Allah, dosa kepada sama manusia. Maka apabila kita banyak kesalahan, banyak dosa, bertaubatlah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang Bapak sampaikan tentang sholat-sholat sunnah. Nah, Bapak mengharapkan kalian mampu memahami sholat-sholat sunnah ini dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum Bapak akhiri, kita simpulkan pertemuan kali ini. Yang pertama, bahwa sholat sunnah itu terbagi dua. Ya, sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah dan sholat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian membiasakan diri mengerjakan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah ini adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan, ini bisa menambal
dari sholat-sholat fardu yang barangkali sholat fardu kita kurang sempurna, baik syarat, rukun, dan lain sebagainya, terutama khusyuknya yang sangat sulit kita lakukan. Ya, bisa sholat dengan khusyuk. Maka, nah dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah ini, diharapkan kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Ya, nah ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya seperti kelompok yang kemarin ya. Nah, ini dikerjakan ya. Nanti masing-masing kelompok Bapak minta untuk mempraktekkan bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat ya. Sujud kemarin sudah dijelaskan tuh ya. Nah, sujudnya seperti itu. Kemudian bagaimana takbirnya, bagaimana bacaannya, nah bagaimana doa-doanya ya. Nah, itu yang Bapak harapkan ya. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Ya. Ya, Pak Amir? Oh, iya. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Kapan dilakukan? Ketika kita mengalami kemarau yang berkepanjangan. Air tidak keluar lagi dari sumur. Hewan-hewan ternak sudah banyak yang mati. Pohon-pohon juga sudah kering. Nah, di saat itulah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Gitu ya. Oh, tempatnya. Tempatnya itu di lapangan. Ya, yang terbaik itu di lapangan. Nah, hewan-hewan ternak tuh dibawa ke situ ya. Kambing, sapi gitu. Dibawa ke situ. Ayam nggak usah dibawa, nggak usah. Ya, nggak apa-apa di rumah. Hewan ternak, kambing, sapi, misalkan gitu ya. Nah, itu dibawa ke situ. Kita juga mengenakan pakaian yang seadanya. Nggak usah pakaian yang mewah, nggak usah pakai jas kalau sholat istisqa mah ya. Nah, kita pakaian yang sederhana aja gitu. Diawali dengan puasa dulu. Puasa 4 hari, pada hari keempatnya kita baru melaksanakan sholat istisqa. Taubat di situ, minta ampun kepada Allah. Minta agar diturunkan hujan. Insya Allah kalau kita bertaubat kepada Allah, hajat dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Nah, yang lain ada lagi? Enggak? Cukup? Iya. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa akhir belajar. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.